Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dan salawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad SAW. Apa kabar sahabat kampus semuanya? Ketemu lagi dengan saya di video pengantar ilmu hukum untuk materi yang kelima, norma-norma di dalam masyarakat. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas tentang sejarah dan perkembangan hukum. Kita tahu bahwa sejarah dan hukum tercipta sebagai konsekuensi dari aktivitas manusia di muka bumi ini. Manusia-manusia yang berkumpul dan terorganisir itu disebut dengan masyarakat. Untuk tertibnya masyarakat dalam pergaulan sosialnya, tentulah ada norma-norma yang diakui dan dijunjung tinggi. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mengkaji tentang norma-norma yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat sebagai the living law. Norma-norma yang dimaksud meliputi norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Adapun norma adat, dia dekat dengan norma kesusilaan dan norma kesopanan. Jadi kita hanya bahas 4 norma saja. Kita mulai pembahasan norma dalam masyarakat. Norma adalah pedoman atau petunjuk bagi seorang untuk bertingkah laku sebagaimana mestinya terhadap sesama manusia dalam lingkungan suatu masyarakat tertentu. Dengan kata lain, norma adalah sarana yang digunakan oleh masyarakat untuk menertibkan, menuntun, dan mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama lain. Norma atau kaidah yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat itu merupakan suatu keniscayaan, suatu tata atau ordnung dibutuhkan di dalam pergaulan sosial agar manusia dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya dengan aman, tentram, dan damai tanpa gangguan. Norma bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada masyarakat tentang perbuatan-perbuatan mana yang harus dijalankan dan perbuatan mana yang harus dihindarkan. Pada asasnya, norma terwujud dalam 2 hal, perintah dan larangan. Adapun kebolehan atau anjuran lebih banyak dilihat sebagai suatu bagian dari perintah atau bagian dari larangan di dalam masyarakat. Berikut adalah bagan pembagian norma. Ada perintah, ada anjuran atau kebolehan, dan ada larangan. Dalam bahasa Belandanya ada geboden, ada mogen, dan ada verboden. Perintah merupakan suatu keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu, karena akibat-akibatnya dipandang baik. Sedangkan larangan merupakan suatu keharusan bagi seorang untuk tidak berbuat sesuatu, karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik. Berikut macam-macam norma. Kehidupan manusia dalam pergaulan masyarakat diliputi oleh norma-norma, yakni peraturan hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Eksistensi norma melahirkan penghargaan dan perlindungan terhadap diri dan kepentingan setiap individu di dalam masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari norma, yakni menjamin kepentingan dan ketentraman masing-masing warga masyarakat. Di dalam pergaulan hidup, terdapat 4 macam norma. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Kita kaji satu per satu. Norma agama. Norma agama adalah peraturan hidup yang diterima sebagai perintah, larangan, dan anjuran yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Para pemeluk agama mengakui dan berkeyakinan bahwa tuntunan ilahi itu merupakan tuntunan menuju jalan kebenaran. Norma agama bersifat umum dan universal, serta berlaku bagi seluruh manusia di dunia. Salah satu contoh norma agama misalnya larangan memakan riba. Di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, Allah berfirman yang artinya, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu berhenti dari mengambil riba, maka baginya adalah apa yang telah diambilnya dulu sebelum datang larangan. Dan urusannya diserahkan kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba setelah datang larangan, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ini adalah salah satu contoh norma agama. Kita ambil contoh dari agama Islam. Selanjutnya ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia. Norma ini merupakan bisikan kalbu atau suara batin yang diakui dan diinsyafi
oleh setiap orang sebagai pedoman dalam sikap dan perbuatannya. Di dalam norma kesusilaan terkadang ditemukan aturan yang selaras dengan norma agama, sehingga ia menjadi universal atau diterima juga oleh seluruh umat manusia. Adapun dampak dari norma ini kembali kepada masing-masing orang. Perasaan atau hati akan berperan menentukan perbuatan mana yang baik dan perbuatan mana yang tidak baik. Contoh dari norma kesusilaan diantaranya: 1. Hendaklah engkau berlaku jujur. 2. Hargailah kedua orang tuamu. Dan yang ketiga, janganlah engkau membunuh dirimu sendiri. Ini adalah contoh dari norma kesusilaan. Selanjutnya ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah peraturan hidup yang muncul dari pergaulan segolongan manusia. Peraturan hidup itu ditaati sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku manusia terhadap manusia lain yang ada di sekelilingnya. Suatu golongan masyarakat tertentu, misalnya suku, dapat menerapkan aturan-aturan tentang kesopanan, yakni apa-apa yang dibolehkan dan yang dilarang di dalam masyarakatnya. Norma kesopanan bersifat parsial, bukan universal, sebab ketentuannya dapat saja berbeda-beda di daerah satu dengan di daerah lainnya. Adat di suatu daerah itu berbeda dengan adat kesopanan di daerah yang lain. Contoh norma kesopanan misalnya, orang yang lebih muda harus menghormati orang yang lebih tua, baik tutur kata, tindakan. Namun ada di beberapa suku tertentu, dia memanggil orang yang lebih tua dengan panggilan nama misalnya. Tidak menggunakan sapaan orang yang lebih tua begitu. Ini sah-sah saja di satu suku, tapi mungkin di suku yang lain ini tidak relevan atau tidak dianggap sopan. Kemudian ada lagi contoh yang lain, apabila sedang makan sebaiknya tidak bercakap-cakap. Di salah satu suku A misalnya, ini tidak ada percakapan di atas meja makan. Ketika makan tidak boleh berbicara. Tapi di suku yang lain, maka berbicara di sembari makan, ya, berbicara di meja makan, ini merupakan tanda keakraban. Jadi ada perbedaan dari sudut pandang adat terkait dengan norma kesopanan. Sopan di satu sisi, di satu suku, mungkin belum tentu sopan di suku yang lainnya. Kemudian jauhilah memotong pembicaraan orang lain. Nah, ini beberapa contoh norma kesopanan. Kemudian norma hukum. Norma hukum ialah peraturan hidup yang dibuat oleh penguasa, bersifat mengatur ataupun memaksa, memiliki sanksi yang tegas dan dijalankan oleh aparat penegak hukum. Norma hukum selalu disertai dengan hukuman yang bersifat memaksa bila mana peraturan hidup itu dilanggar. Tujuan norma hukum adalah untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, serta kedamaian di dalam masyarakat. Untuk mewujudkannya, maka dibutuhkan peran negara atau pemerintah. Sanksi hukum dapat berupa hukuman badan, penjara, ataupun hukuman denda ganti rugi. Contoh dari norma hukum, misalnya pencurian dianggap sebuah pelanggaran terhadap norma hukum. Ia diancam dan dipidana dengan pasal pencurian di dalam KUHP. Kemudian yang kedua, barang siapa atas kelalaiannya menyebabkan kerugian pada diri orang lain, maka diharuskan mengganti kerugian, yaitu pidana denda. Ini adalah contoh dari norma hukum. Nah, mengapa norma hukum masih dibutuhkan? Kita kan sudah punya beberapa norma. Ada norma agama, ada norma kesopanan, ada norma kesusilaan. Kenapa masih membutuhkan norma hukum? Norma hukum masih dibutuhkan di samping ketiga norma yang telah ada, dengan alasan yang pertama, ketegasan norma dan sanksi yang nyata. Pelanggaran terhadap norma kesusilaan akan membuahkan perasaan cemas dan beban hati yang dirasakan oleh pelanggarnya, sedangkan norma hukum dengan serta-merta langsung menghukum pelanggarnya. Apabila pelanggaran norma kesopanan membuahkan celaan dan alienasi atau keterasingan di dalam masyarakat, pelanggaran terhadap norma hukum menyatakan hubungan yang tegas, tidak sekedar sanksi sosial belaka. Demikian pula pada pelanggaran terhadap norma agama yang diorientasikan pada balasan siksa di akhirat kelak. Namun norma hukum mampu secara reaktif merespon setiap pelanggaran dengan hukuman kontan yang setimpal. Ini adalah alasan pertama, ketegasan norma dan sanksinya yang nyata. Jadi norma hukum masih dibutuhkan di samping ketiga norma yang telah ada. Alasan yang kedua, kompleksitas aturan dan jenis-jenis sanksi.
Norma hukum itu memiliki aturan yang lebih kompleks dan konkret, berbeda dengan ketiga norma sebelumnya yang cenderung sederhana dan abstrak. Untuk alasan inilah, norma hukum memegang peranan penting di dalam masyarakat di samping norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Orang yang tidak beragama tentu tidak takut terhadap ancaman hukuman dari Tuhan. Orang yang tidak memiliki susila, tidak memiliki nilai kesucian, tentu tidak memiliki rasa malu, tidak ada beban hati terhadap pelanggaran yang telah dibuatnya. Demikian pula orang yang terbiasa tidak sopan, tidak peduli terhadap celaan dan alienasi dari masyarakat. Nah, pihak-pihak yang merasa tidak terikat kepada jenis peraturan hidup itu, tidak terikat pada norma agama, tidak terikat pada norma kesusilaan, dan tidak terikat kepada norma kesopanan misalnya, dapat saja bertindak sesuka hatinya. Atas dasar inilah, maka norma hukum tetaplah dibutuhkan. Jadi ada dua alasan. Apa sih keistimewaan norma hukum? Berdasarkan penjelasan tadi, kita dapat memahami bahwa norma hukum memiliki karakter khusus, di mana isinya dapat mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. Keistimewaan norma hukum justru terletak pada dua hal. Yang pertama, sifatnya yang memaksa dengan sanksinya yang berupa ancaman hukuman. Yang kedua, keberadaan alat kelengkapan negara yang menjadi penggerak agar segenap peraturan hukum dapat ditegakkan. Ini jadi ada dua keistimewaan. Sifat yang memaksa dengan sanksinya yang berupa ancaman hukuman, dan keberadaan alat kelengkapan negara yang menjadi penggerak agar segenap peraturan hukum dapat ditegakkan. Ini keistimewaan dari norma hukum. Baik, kita sudah di ujung perkuliahan atau di ujung video. Kesimpulan pada video yang kelima atau perkuliahan kelima ini adalah A. Norma adalah pedoman atau petunjuk bagi seorang untuk bertingkah laku sebagaimana mestinya terhadap sesama manusia dalam lingkungan suatu masyarakat tertentu. B. Norma bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada masyarakat serta perbuatan-perbuatan mana yang harus dijalankan dan perbuatan mana yang harus dihindarkan. C. Pada asasnya norma terwujud dalam dua hal, perintah dan larangan. D. Terdapat 4 macam norma di dalam masyarakat, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Dan yang terakhir, E. Kelebihan norma hukum ada pada sanksinya yang tegas berupa hukuman yang disertai paksaan oleh alat-alat kelengkapan negara. Inilah kesimpulan perkuliahan yang kelima. Mudah-mudahan penjelasannya bisa dipahami, bisa dimengerti, dan lebih utama lagi bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja yang ingin saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatian kawan-kawan dan mohon maaf atas segala keterbatasannya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.